Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asafila. Saya dari mahasiswa Akademi Farmasi Yanas Husada Bangkalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bab 13, manajemen risiko. Pengertian risiko menurut para ahli. Yang satu, menurut Arthur William dan Richard M.H. mengatakan risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, menurut A. Abbas Salim mengatakan risiko adalah ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Yang ketiga, menurut Soekarno mengatakan risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Karena itu perlu terlebih dahulu dipahami mengenai konsep yang dapat memberikan makna cakupan yang luas dalam rangka memahami proses manajemen risiko tersebut. Karakteristik risiko. Risiko memiliki karakteristik yakni satu, merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, merupakan ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian. Kriteria risiko. Kriteria risiko mengandung potensi kegagalan dan potensi keberhasilan yang dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok risiko rendah, kelompok risiko sedang, dan kelompok risiko tinggi. Jenis-jenis risiko ada 9 jenis, yaitu 1. Risiko spekulatif, yang kedua risiko murni, yang ketiga risiko fundamental, yang keempat risiko statis, yang kelima risiko dinamis, yang keenam risiko subjektif, yang ketujuh risiko objektif, yang kedelapan risiko strategis, yang kesembilan risiko operasional. Manfaat manajemen risiko untuk membantu perusahaan menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan. Yang kedua, membantu manajemen untuk memutuskan apakah resiko yang dihadapi perusahaan akan dihindari atau diambil. Yang ketiga, membangun budaya sadar risiko di dalam organisasi melalui pendidikan yang memadai. Yang keempat, menetapkan kebijakan risiko internal dan struktur pada unit usaha. Tugas manajemen risiko yaitu untuk mengidentifikasi risiko yang dihadapi. Yang kedua, mengukur atau menentukan besarnya risiko. Yang ketiga, mencarikan jalan keluar risiko untuk menghadapi atau menangani risiko tersebut. Sebab-sebab timbulnya risiko. Pengidentifikasian risiko merupakan proses menganalisisan untuk menemukan secara sistematis dan berkesinambungan risiko atau kerugian potensial yang menentang perusahaan. Untuk itu diperlukan suatu checklist dari semua kerugian potensial yang mungkin dapat terjadi pada umumnya pada setiap perusahaan. Untuk menggunakan checklist tersebut diperlukan suatu pendekatan yang sistematik untuk menentukan mana dari kerugian potensial yang tercantum dalam checklist. Klasifikasi kerugian. Kerugian hak milik, kewajiban mengganti kerugian orang lain, kerugian personalia. Dimensi yang harus diukur yaitu informasi yang diperlukan berkenan dengan 2 dimensi risiko yang perlu diukur, paling sedikit untuk masing-masing dimensi tersebut yang ingin diketahui. Pengukuran risiko. Sesudah manajer risiko mengidentifikasikan berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh perusahaan, maka selanjutnya risiko tersebut harus diukur yang bertujuan untuk menentukan relativitas kadar risiko untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Hubungan manajemen risiko dengan fungsi-fungsi lain dalam perusahaan. Manajemen risiko berkaitan erat dengan fungsi perusahaan lainnya, yaitu dengan fungsi accounting, keuangan, marketing, produksi, personalia, engineering, dan maintenance. Karena bagian tersebut yang menciptakan risiko. Proses manajemen risiko. Manajemen risiko akan melindungi dan menambah nilai kepada wirausahawan dengan cara 1. Menyediakan rencana kerja organisasi yang dapat dilaksanakan untuk tahun yang akan mendatang. Memperbaiki pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan skala prioritas secara komprehensif kegiatan usaha. Yang ketiga, mengurangi fluktuasi pada bidang-bidang usaha yang tidak penting. Yang keempat, mengoptimalkan efisiensi operasi.
Upaya penanggulangan risiko, mengadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Kedua, melakukan retensi akhir, artinya mentolerir terjadinya kerugian dengan membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasi dengan menyediakan dana untuk penanggulannya. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap resiko. Yang keempat, memindahkan resiko pada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu. Pengendalian risiko, seorang manajer risiko mengidentifikasikan dan mengukur risiko yang dihadapi perusahaannya, maka ia harus memutuskan bagaimana menangani risiko tersebut, yaitu ada 5 pendekatan dasar, yaitu menghindari risiko, mengendalikan risiko, pemisahan, pemindahan risiko, kombinasi atau pooling. Pembiayaan risiko meliputi pemindahan risiko melalui pembelian asuransi dan menanggung risiko atau retention. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.